izinkan saya mengucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Desa yang telah merencanakan kegiatan yang sangat bermanfaat di sini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Kita bisa berkumpul untuk bersama-sama melakukan pengabdian kepada masyarakat dari kami, dari tim USU, dan bekerja sama dengan Rumah Literasi Ranyu. Ini nanti tanggal 17 ya ujian kecil-kecilan lah, tapi nanti ada bonusnya, ada hadiahnya, ada penghargaan sebagai duta parenting untuk komunitas ini. Jadi insya Allah nanti kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir lagi di tanggal 17. Setelah itu nanti kita janjian lagi ya. Sekarang orang banyak, tapi ada juga yang kasus-kasus, ya kan Pak? Mungkin Bapak nanti bisa jadi duta Pak kalau gitu Pak. Karena Bapak unik, Bapak berbagi peran misalnya yang sama. Ya kan? Sedikitnya pun banyak untuk Ya. dilakukan. Oke. Seperti itu ya, supaya anak itu tahu perkembangannya gimana. Ya, baiknya memang begitu. Nah, saya belum masuk isu gender. Saya petakan aja dulu. Berarti apa yang menjadi masalah kalau ini? Ya, kadang-kadang ibu-ibu ini mulutnya harusnya ya baik-baik cakapnya kan. Ibu saya dulu almarhum dulu suka bilang sama saya kalau saya macam-macam wah juga saya kayaknya dari S1 sampai S3 saya dapat beasiswa ya kan. Jadi cakapnya yang baik-baik aja. Jadi jangan bilang kayak bapak mual, bilang lagi bapaknya dengan embel-embel yang jelek-jelek ya, jangan. Bu, kalau saya enggak gitu Bu, Ya. bisa kayak jadi mamanya ya. Tiap pagi kayak ambulan ya mulutnya. Jadi bapak hanya dengan mencari nafkah merasa that's enough gitu ya kan, cukup gitu kan. Merasa udah cukup, selebihnya mungkin itu tanggung jawab ibu. Ya contoh terkadang kalau kita buat salah, itulah itu anakmu, benar nggak? Ini udah masuk isu gender nih. Belum saya mulai udah disalahkan kan? Itulah anakmu, pasti gitu. Salahnya memang selalu di ibu gitu. Ya. Seperti saya dulu sekolah harus hormatilah gurumu. Ya. Kalau zaman sekarang anak saya sendiri aja bisa membantah saya dan bagaimana keluasan seorang ibu supaya anak itu patuh dan taat pada orang tua dan guru. Zaman sekarang itu Bu yang terjadi, orang tuanya memanjakan anak. Dulu saya ngadu, saya nggak ngerjain PR nih sama mama, malah digibal sama papa sama. Makanya kalau itu guru tuh harus patuhin. Lutut dan kaki, kepala pundak, lutut dan hampir. Oke, ibu yang sudah ambil boleh duduk. 1, 2, 3. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut. Ambil. Ada nggak misalnya ditentukan kalau pendidikan bapaknya, misalnya kasih sayang ibunya, nggak bisa dua. Berarti sebenarnya udah bagus nih karena ini sejalan dengan apa yang tadi sudah diskusikan dengan Bu Mona. Maksudnya adalah, ya kan? Kalau ini adalah anak yang dijamin oleh peraturan undang-undangan, Pak Ukun baru pertanyaannya bagaimana membagi peran. Ketika dia menjadi pelaku, Bapak Ibu juga paham bahwa itu tidak sama dan tidak melakukan adalah 20 tahun yang lalu misalnya anak nggak sholat, kita tendang, kita pukul, boleh? Boleh. Karena saya termasuk yang dikibas sama mak saya. Atau tendang langsung, ya kan? Hari ini gimana? Sebenarnya kalau kita bicara nilai-nilai nggak ada yang berubah. Tapi bedanya hari ini ada undang-undang, ya kan? Yang membatasi bagaimana pola asuh tersebut, Bapak Ibu. Gimana pola asuh
tahun yang lalu sama hari ini ternyata nggak sama. Nilai-nilai itu sudah bergeser. Bagaimana cara kita tuh mendidik anak tuh dia biar nyaman di rumah, belajar bisa di rumah, main bisa ngajak temannya di rumah, ada waktu main, ada waktu belajar, maksudnya gitu. Dan saya pun pengen cerita soal anak-anak ini tentang sekolah. Orang yang hidup rukun berjiran. Izinkan kata membawa arti, adat berpantun kami sampaikan. Sebelum tangkap si burung murai, hendak tangkapkan si burung terbang. Sebelum banyak kata-kata yang terurai, marilah kita awali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Harmona Daulay, Ibu Dr. Devania, Ibu Indri Master Psikologi. Hari ini yang pasti saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mona dan bestinya, Bu Devania, Ibu Indri dan semua panitia ya atas kegiatan PKM yang hari ini kedua dan nanti insya Allah ada yang ketiga MDD ya Bu dengan menetapkan pojok smart parenting. Hari ini sangat bermanfaat Bu buat kami, khususnya ibu-ibu dan bapak yang hadir di sini. 1, 2, 3. Oke, sekarang kayak bebas. 1, 2, 3. Oke, belakang apa kok Pak, tenang aja. Kita buat video ya. Kalau latihan dulu, kalau jujur Otoritarian atau otoriter, itu kali otoriter ya, seperti yang kayak tentara gitu, otoriter gitu ya. Kemudian juga permisif, ya, dan juga yang terakhir adalah uninformed atau tidak terlibat sama sekali. Jadi pola asuh itu juga ada yang tidak terlibat. Apresiasi atau hangat. Jadi kalau misalnya salah diberi hukuman, tapi kalau pada saat dia melakukan hal yang baik jarang diberi apresiasi, ya, atau pujian. Contohnya, larang anak tanpa dalam memberikan penjelasan, gitu ya. Gak boleh bermain keluar ada kan cara-cara untuk mengontrol supaya kita tahu apa yang mereka lihat, ya. Kepada itu sudah ada nggak anak yang menajam? Sudah. Bapak dan Ibu main media sosial? Main. Eji. Yang pertama itu kelas 3 SD, kedua TK, yang ketiga umur 4 tahun dan paling kecil 1 tahun setengah. Yang mau saya tanya sama Ibu ini, gimana Bu ngadapin anak kadruk? Memang sih saya pernah baca atau lihat dari email atau IG, pernah saya lihat bahwa ngadapin anak kadruk itu kita biarin aja posisi, tempat, Oke, ada yang bilang gender perbedaan posisi Ibu? Perbedaan sikap Ibu? Jenis kelamin. Coba slide-nya next. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, gender tukang ceritain orang, tadi rapi, teliti, tukang merepet, ya, rajin. Rajin itu sebenarnya yang positifnya banyak, tapi negatifnya lebih banyak juga. Nah, kalau dia seksnya laki-laki juga nanti bisa memberikan pendidikan anak itu yang tidak bias gender. Ketika anak laki-laki udah bang tidur aja, itu yang nyuci nanti biar adikmu anak perempuan. Udah, jangan nyapu masuk internet, ngabur sekolah dan sebagainya. Saya rasa itu memberikan sesuatu kekhawatiran ya bagi kita semua. Makanya kalau jadi orang tua, selain ada pemain alam itu ada yang ngomong, ayo. Bapak. Bapak itu. Siapa Pak? Itu perut, TV. Oh, Bapak jangan lah. Jangan lah Pak. Oh, iya. Ya, silakan
Oke, itu Ibu pembagian peran ya, yang mungkin secara umum masih diamini gitu ya saya mau bertanya, kalau ibu-ibu ada nggak yang di rumah persis seperti itu tadi? Ayo, siapa yang seperti itu? Kita oh gitu ya. Boleh ambil dulu. Nah, jadi kalau kita bicara HANA, kita bicara hukum, kita pasti harus bicara undang-undang dasar ya. Undang-undang dasar kita, undang-undang dasar 45. Masih tahu kan undang-undang dasar 45? Di situ ditulis ya bahwa di dalam pasal 28 itu ada diatur Bapak Ibu ya bahwa setiap